konsep nasi mansuh tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kontradiksi dalam Al-Quran, ya, tetapi justru menunjukkan dinamika dan keluasan syariat Islam dalam merespon kondisi masyarakat pada masa turunnya wahyu. Nah, melalui proses tadarruj atau bertahap, beberapa hukum ditetapkan secara berangsur-angsur agar dapat diterima dan diaplikasikan oleh umat secara optimal. Oleh karena itu, memahami konsep nasi mansuh sangat penting bagi para penafsir, fuqaha, maupun para pelajar ilmu Al-Quran, terutama untuk menjaga kehati-hatian dalam menetapkan hukum serta menghindari kesalahpahaman terhadap ayat-ayat yang terkesan bertentangan. Nah, pembahasan mengenai nasi mansuh mencakup identifikasi ayat yang mengalami penghapusan hukum, kategori nasi mansuh, hikmah di balik pensyariatannya, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menetapkan bahwa suatu ayat benar-benar mengandung unsur penghapusan hukum. Dengan pemahaman yang tepat, konsep ini tidak hanya memperkaya wawasan tentang metodologi penafsiran Al-Quran, tetapi juga menegaskan bahwa syariat Islam memiliki karakter fleksibel sekaligus berprinsip. Nah, adapun eh, rukun, syarat dan pedoman untuk menentukan adanya nasih mansuh dalam Al-Quran. Yang pertama, rukun nasih mansuh. Dalam kajian nasih mansuh, para ulama menjelaskan bahwa ada unsur-unsur penting agar suatu hukum dapat dikatakan terjadi nasih mansuh. Ya, yang pertama harus ada nasih atau yang menghapus. Nasih merujuk pada ketetapan atau dalil syariat yang muncul kemudian dan bertugas menghapus atau mengubah hukum yang telah berlaku sebelumnya. Dalil ini dapat berbentuk ayat Al-Quran atau hadis yang otentik. Pada dasarnya, nasih merupakan aturan baku setelah terjadinya perubahan. Kemudian, yang kedua, harus ada yang namanya mansuh. Mansuh artinya yang dihapus. Ya. Mansuh adalah ketentuan syariat yang diberlakukan terlebih dahulu, namun kemudian digantikan atau dihapus oleh ayat atau dalil yang datang setelahnya. Ya, mansuh itu bukan berarti keliru, melainkan sudah tidak lagi menjadi hukum yang berlaku sejak turunnya nasih atau yang menghapus. Meskipun demikian, mansuh tetap tercatat dalam mushaf sebagai sumber pembelajaran dan hikmah. Ya. Jadi walaupun dia terhapus, tetap tercatat di dalam mushaf sebagai bentuk pembelajaran dan hikmah. Kemudian rukun yang ketiga ada yang namanya mansuh anhu. Adalah pihak yang terkena penghapusan hukum tersebut atau hukum yang tidak lagi berlaku padanya setelah datangnya nasih atau yang menghapus tadi. Kemudian syarat terjadinya nasih mansuh, yang pertama, kedua dalil sama-sama berasal dari sumber syariat. Maksudnya, baik nasih maupun mansuh harus berasal dari wahyu seperti Al-Quran atau hadis yang sahih. Oleh karena itu, pendapat ulama atau hasil ijtihad tidak dapat berperan sebagai nasih atau yang menghapus. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, kedua dalil mengatur masalah yang identik. Artinya nasah hanya berlaku apabila kedua dalil membahas topik atau ketentuan hukum yang sama. Jika topiknya berbeda, maka tidak terjadi nasah. Hal itu hanyalah perbedaan konteks namanya. Yang ketiga, tidak dapat diharmoniskan atau digabungkan apabila atau disinkronkan. Ya. Apabila kedua dalil masih bisa digabungkan, dijelaskan perbedaannya, atau diberikan konteks yang berbeda, maka tidak boleh langsung dinyatakan sebagai nasakh. Nasakh baru ditetapkan ketika semua upaya harmonisasi tidak memungkinkan. Ya.
seperti sudah tidak mampu untuk disinkronkan, tidak mampu lagi dijelaskan perbedaannya atau diberikan konteks yang berbeda. Nah, tidak boleh langsung dinyatakan sebagai nasah hal tersebut. Kemudian yang keempat, syarat yang keempat tadi, terdapat konflik hukum yang nyata. Harus ada perbedaan ketentuan yang jelas dan tidak dapat diterapkan secara bersamaan. Contohnya, satu dalil memerintahkan sesuatu, sedangkan dalil lain melarangnya dalam situasi yang sama. Kemudian yang kelima, ada kepastian kronologis turunnya dalil. Nasah hanya valid jika dapat dipastikan bahwa satu dalil turun lebih awal dan yang lain turun kemudian tanpa bukti urutan waktu. Nasah tidak dapat ditetapkan. Kemudian yang keenam, nasih muncul selama periode wahyu. Ya, nasih mansuh hanya terjadi ketika Nabi Muhammad masih hidup dan wahyu terus diturunkan. Setelah wahyu berakhir, dengan wafatnya Nabi tidak ada lagi perubahan hukum melalui nasakh. Ya, kemudian pedoman nasih mansuh, cara untuk mengetahui adanya nasih mansuh dapat dilihat dengan cara yang pertama, keterangan atau penjelasan yang tegas berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersifat jelas. Kemudian ayat nasih dan mansuh disepakati oleh umat. Ya. Dan yang ketiga, mengetahui dalil yang lebih awal atau lebih dahulu dan yang akhir atau setelahnya bersumber dari sejarah atau historis. Ya, seperti yang saya katakan tadi, oleh karena itu nasih tidak dapat ditentukan berdasarkan pada ijtihad, pendapat mufassir atau keadaan dalil-dalil yang secara lahir tampak kontradiktif atau terlambatnya keislaman seseorang dari dua perawi. Kemudian rumusan masalah yang ketiga yaitu macam-macam nasih mansuh di dalam Al-Quran. Yang pertama, Al-Quran dinasakh dengan Al-Quran. Ya. Ulama sepakat mengatakan ini diperbolehkan. Demikian juga mengenai jatuhnya. Contohnya hukum awal tentang masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya. Ini dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 240 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghayra ikhraj. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu dan meninggalkan istri, hendaklah mereka membuat wasiat untuk istri-istri mereka, yaitu nafkah dan tempat tinggal selama setahun tanpa disuruh keluar. Ya. Jadi ayat ini menunjukkan bahwa masa iddah sekaligus masa nafkah bagi istri yang ditinggal mati itu adalah 1 tahun. Nah, kemudian dinasah atau dihapus oleh ayat lain pada Quran surah Al-Baqarah ayat 234 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra. Yang artinya, orang-orang yang meninggal dunia di antara kamu hendaklah mereka, ya, maksudnya para istri itu menunggu 4 bulan 10 hari. Ya, dengan demikian, ayat yang kedua tadi yang saya bacakan itu menjadi nasih, ya, atau yang menghapus ayat yang pertama tadi. Ya, jadi dia tidak menghapus teksnya. Teksnya tetap ada di dalam mushaf, namun hukumnya tergantikan oleh ayat yang kedua tadi. Yang awalnya masa iddah itu selama 1 tahun, ya, kemudian tergantikan oleh hukum yang baru, yaitu ayat yang yang kedua tadi yang saya bacakan menjadi eh, masa iddah itu menjadi 4 bulan 10 hari. Ya. Kemudian macam-macam nasih mansuh yang kedua, yaitu Al-Quran dinasihkan dengan As-Sunnah. Nah, yang termasuk dalam hal ini terdapat 2 macam definisi.
Yang pertama, Al-Quran dinasihkan dengan hadis ahad. Menurut jumhur ulama tidak diperbolehkan karena sorry, karena Al-Quran itu mutawatir, harus diyakini, sedangkan hadis ahad itu masih diragukan. Nah, pendapat yang kedua, Al-Quran dinasihkan dengan hadis mutawatir. Hal ini diperbolehkan menurut sebagian ulama, yaitu Imam Malik, Abu Hanifah, dan Ahmad bin Hambal. Namun, Asy-Syafi'i, Zahiriyah, kemudian juga Ahmad menyangkal adanya nasah ini. Mengapa mereka berpendapat bahwa Al-Quran tidak dapat dinasihkan dengan hadis mutawatir karena Al-Quran tidaklah sebanding dengan As-Sunnah. Nah, kedudukan Al-Quran lebih tinggi sehingga tidak sah apabila dalil yang lebih kuat dan tinggi dihapuskan atau digantikan oleh dalil yang kedudukannya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Ya. Ini diperbolehkan menurut jumhur ulama. Nasa ini terdapat contoh yaitu tentang arah kiblat. Ya, yang semula dijelaskan dalam hadis bahwa Baitul Maqdis menjadi patokan arah kiblat bagi umat Islam. Kemudian setelahnya diturunkan ayat 144 pada Quran surah Al-Baqarah bahwa Ka'bah Masjidil Haram yang menjadi patokannya. Ya, jadi sunnah dinasihkan dengan Al-Quran. Kemudian yang keempat, as-sunnah dengan as-sunnah. Artinya bahwa suatu hukum syara yang mulanya didasarkan dalil as-sunnah, lalu dihapus oleh dalil syara dari as-sunnah pula, ya. Misalnya hukum ziarah yang semula dilarang, kemudian dihapus menjadi mubah atau boleh. Ya. Yang mana bunyi hadisnya adalah yang artinya dahulu aku melarangmu berziarah kubur. Sekarang kemudian ada pertanyaan mengapa ada nasih dan mansuh di dalam Al-Qur'an, ya. Apa hikmah di balik adanya nasih dan mansuh di dalam Al-Qur'an? Nah, hikmah di balik adanya nasah di dalam Al-Qur'an secara terperinci, yang pertama menunjukkan adanya konsep rububiyah, karena dengan nasih dapat membuktikan bahwa atas kuasa dan keesaan Allah lah syariat Islam dapat diubah serta ditetapkan. Kemudian selain itu, adanya nasakh juga sebagai bentuk ujian bagi kita untuk membuktikan dengan jelas golongan umat yang memilih taat pada syariat atau golongan yang memilih untuk menentang. Kemudian selain itu juga menghendaki kebaikan sekaligus menghilangkan kesulitan bagi seorang hamba pada beberapa hukum guna kemaslahatan umat. Dan yang terakhir adanya nasih mansuh merupakan bentuk perhatian dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kemaslahatan hambanya. Nah, di mana kasih sayang dan bentuk perhatian Allah Subhanahu wa taala merupakan tujuan pokok adanya syariat agama Islam, yaitu rahmatan lil alamin. Mungkin itulah pemaparan materi dari saya mengenai nasih mansuh. Saya kembalikan ke moderator. Ya, baik. Terima kasih kepada pemateri pemakala yang telah mempresentasikan makalahnya tentang nasih mansuh. Ya, tapi Prof, ini langsung sesi jawab dulu atau jawab dulu Prof atau langsung Tadi sebagaimana sudah presentasi, silakan bertanya. Sudah bertanya, silakan tunjuk satu orang untuk salawat sambil menunggu. Kemudian sudah baik. salawat, nah setelah menunggu itu ya pemakala jawab. Ya, baru kembalikan kepada dosen. Silakan, moderator. Baik, Prof. Ya,
Dari pemaparan materi dari saudari Rizka Champriani tidak menutup kemungkinan kepada seluruh teman-teman. Mungkin ada yang hendak ditanyakan atau ya kurang kurang seret yang mau ditanyakan dari penjelasan-penjelasan atau pemaparan materi dari Salsa Rizka Champriani. Kepada teman-teman kami persilahkan. Ya, bisa Baik, langsung on mic saja pada saudara. tapi izin bertanya, moderator. Ya, Ustaz Andika. Ya, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi di sini tadi materi yang dibawakan oleh pemakai adalah nasikh wal mansukh. Jadi salah satu masalah yang sering timbul di masyarakat ini ya mengenai nasikh mansukh itu karena hukumnya sudah tidak berlaku tapi ayatnya masih ada dalam Al-Qur'an. Ya. Nah, bagaimana konsep nasikh mansukh ini atau ayat yang dihapus ini ya, dia tetap ada dalam Al-Qur'an ya. Nah, bagaimana cara kita menjelaskan kepada masyarakat secara teologis dan metodologis agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Ya, karena kan pengertian dasarnya tadi itu ya hukumnya sudah tidak berlaku, tapi kenapa masih ditulis di Al-Quran? Kenapa tidak dihilangkan saja? Bagaimana kira-kira penjelasan kita kepada masyarakat mengenai ini? Ya, Baik, baik. terima kasih, moderator. Ya, terima kasih Ustaz. Nah, mungkin kami coba mengulang pertanyaannya. Ya, mungkin kurang lebih pertanyaannya seperti ini. Dengan adanya problema-problema atau ya yang terjadi tentang nasih mansukh di tengah-tengah masyarakat. Nah, di dalam Al-Quran itu ayatnya masih ada, tapi hukumnya sudah dihilangkan. Nah, yang jadi pertanyaannya bagaimana cara menjelaskannya kepada masyarakat agar terhindar dari kesalahpahaman. Kurang lebih begitu, Ustaz. Ya. Untuk teman-teman selanjutnya atau penanya selanjutnya, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Baik, saya moderator izin bertanya. Ya, siap. Andi Nur Imah, ya silahkan. Ya, terima kasih kepada moderator. Baik, sesuai dengan makalah yang kita bahas hari ini yaitu mengenai nasah dan mansukh, saya mau bertanya, apakah semua ayat yang tampak kontradiktif itu dapat langsung dinyatakan sebagai nasah? Jika iya, mohon penjelasannya dan jika tidak, mohon penjelasannya juga. Terima kasih. Ya, pertanyaannya, apakah semua ayat yang kontradiksi itu bisa dikatakan mansuh? Gitu, pertanyaan tak? Kontradiktif, Kak. Oh, kontradiktif. Sorry, sorry. Ya, pada teman-teman, satu pertanyaan lagi boleh. Kayaknya ini Ustadz Haris ini dari tadi on mic ini mau bertanya Ustadz. Tahu teman-teman yang lain? Cek.
Oke, baik. Bisa kedengaran suara saya, teman-teman? Iya, kedengaran. Jelas, jelas. Oke, oke, baik. Eh, oke, baik. Singkat saja mungkin yang menjadi pertanyaan saya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa eh, kalam Allah itu adalah kalam yang sempurna. Ya, seperti disebutkan dalam ayat Dzalikal kitabu la raiba fih. Ya, tidak ada kemudian keraguannya. Eh, Artinya yang perlu kita ketahui juga bahwa Allah itu kan Maha tahu. Ya. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah mengetahui apa yang tidak kita ketahui. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ini, kira-kira kenapa Tuhan menciptakan itu nasik? Ya, seakan-akan Tuhan itu tidak tahu hal yang akan terjadi ke depannya. Ya mungkin itu saja, moderator. Terima kasih. Ya, so pertanyaan ini kami cukupkan dulu untuk 3 pertanyaan. So, kepada pemateri, kami coba mengulang pertanyaan. Yang pertama itu dari Ustadz Andika, bagaimana cara menjelaskan kepada masyarakat tentang ayat-ayat yang hukumnya sudah dihilangkan, tetapi ayatnya masih ada. Kemudian, kepada pertanyaan dari Andi Nurima, apakah semua ayat yang kontradiktif itu bisa dikatakan mansuh? Dan yang ketiga, yaitu kenapa Tuhan menciptakan ayat-ayat nasikh mansukh? Apakah itu bisa diulang, Ustaz? Bagaimana? Kenapa Tuhan menciptakan nasikh mansukh? Ayat nasikh? Ya, nah Ustaz. Ya, seolah-olah ini Tuhan tidak tahu yang akan terjadi ke depannya. Padahal Allah memiliki sifat Allah Maha Tahu. Itu moderator. Terima kasih. Oh iya, saya. Nah, kenapa Tuhan menciptakan nasikh seakan-akan Tuhan tidak tahu hal yang akan terjadi ke depannya? Itu dari Ustadz Haris. Dan pertanyaan dari Andi Nurima tadi, apakah semua ayat yang termasuk kontradiktif dapat langsung ditanyakan sebagai nasak, dinyatakan sebagai nasak? Mohon penjelasannya dari pemateri. Namun sebelum itu, sebelum pemateri atau pemakalan menjawabnya, kami terlebih dahulu persilahkan kepada siapa ya? Ustadz Andika Bahar, ya, untuk memimpin sholawat biar lebih hikmah perkuliahan kita malam hari ini. Ya, kayaknya Ustadz Bahar ini sudah jiwa-jiwa pemimpin, memang ini jiwa mengajarnya sudah, latar belakangnya ini sekolah. Silakan Ustadz. Oh, ngelek Kak Ustadz. Tapi Ustadz saya ya, Iya, Ustadz Andika Bahar. Silakan. salawat ya. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam. Salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Ya Nabi, salam alaika. Salam. Salam alaika. Ya Habib, salam
عليك صلوات الله عليك. Syukran Ustaz, maafkan suaranya. Ya, Masya Allah. Tabarakallah. Ya, suaranya yang sangat bagus, cuman sayang putus-putus ya. Jaringan mungkin, Ustaz. Setelah salawat moderator, mari kita kirimkan Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. 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 Tafadhal, saya kembalikan kepada moderator yang terhormat. Terima kasih, Prof. Baik, kami memberikan kembali kepada kesempatan kepada pemateri untuk menjawab. Sini ada 3 pertanyaan dari Saudara Andika, Andi Nurima, dan Ustadz Abdul Haris. Mungkin pertanyaannya sudah jelas tadi ya, bisa langsung dijawab. Terima kasih. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Bismillah, saya mencoba menjawab pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama tadi dari Ustadz Andika Bahar. Ya, mohon konfirmasi jika soal yang saya catat keliru ya. Bagaimana konsep mansuh tetap berada di dalam mushaf meskipun hukumnya tidak berlaku, dapat dijelaskan secara teologis dan metodologis untuk menghindari kesalahpahaman di kalangan masyarakat. Ya, maksudnya bagaimana caranya menjelaskan kepada masyarakat tentang ayat yang mansuh tetap berada dalam mushaf meski hukumnya tidak berlaku. Ya. Ya, jadi kalau kita lihat secara teologis atau akidah dan keimanan, Al-Quran dijaga secara utuh termasuk ayat yang dinasah. Ya. Sebagaimana firman Allah, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa semua bagian dari Al-Quran, baik yang hukumnya berlaku maupun yang sudah dinasah, wajib dijaga keutuhan teksnya. Ya. Menghapus ayat dari mushaf hanya karena hukumnya mansuh akan bertentangan dengan janji Allah tentang penjagaan wahyu. Ya, dari penafsiran dari ayat tersebut tadi. Kemudian, ayat yang mansuh tetap memiliki nilai ibadah ketika dibaca. Ya, walaupun hukumnya sudah tidak berlaku, pahala membaca dan kedudukan sebagai ayat Al-Quran tetap utuh. Karena ayat tersebut merupakan tetaplah dinamakan kalamullah. Ya. Kemudian menghapus teksnya berarti menghapus bagian dari wahyu yang diturunkan. Jadi, keberadaannya adalah bagian dari ibadah tilawah dan warisan wahyu. Kemudian, kalau kita lihat dari segi metodologisnya, ya, yaitu ushul fikih dan tafsir, nasakh tidak menghapus teks, hanya menghapus keberlakuan hukum. Ya, jadi tidak menghapus teksnya di dalam mushaf, namun hanya menghapus keberlakuan hukum tersebut. Jadi hukumnya sudah tidak diberlakukan. Ya, nasa itu terbagi menjadi 2. Ada nashu hukmin duna tilawatin, hukumnya dihapus, teksnya tetap. Ada juga nashu tilawatin duna hukmin, teksnya dihapus, hukumnya tetap. Ada juga nashu hukmin wa tilawatin. Ya, ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, dalam kasus yang ditanyakan tadi, mansuh jenis yang pertama tadi, nashu hukmin duna tilawatin, ya, menghapus hukumnya tanpa menghapus teksnya.
eh, kalau kita berbicara tentang bagaimana cara menjelaskannya kepada masyarakat agar masyarakat tersebut tidak salah paham. Nah, kita perlu menekankan bahwa mushaf bahwa mansuh adalah bagian dari wahyu yang diturunkan. Karena itu ia tetap dibaca dan ditulis. Nah, tanpa ayat tersebut yang mansuh tersebut, mushaf akan tidak lengkap. Ya, mungkin seperti itu. Kurang dan lebihnya nanti akan dijelaskan oleh atau diluruskan oleh guru atau teman-teman yang ada yang ingin menanggapi. Kemudian pertanyaan yang kedua dari saudari atau Ustazah Andi Nur Ima. Ya. Pertanyaannya, apakah semua ayat yang tampak kontradiktif dapat langsung dinyatakan sebagai nasah? Ya. Ya, jadi tidak semua ayat yang tampak kontradiktif dapat langsung dinyatakan sebagai nasah. Karena penetapan nasah dalam Al-Quran memiliki syarat yang sangat ketat dan tidak boleh dilakukan hanya berdasarkan dugaan adanya pertentangan lahiriah. Ya, Al-Quran sendiri menegaskan bahwa kitab ini bebas dari kontradiksi hakiki. Jadi Al-Quran itu bebas dari kontradiksi hakiki. Sebagaimana firman Allah, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Jika Al-Qur'an bukan dari Allah, niscaya mereka akan menemukan banyak pertentangan di dalamnya. Ya, ayat ini menjadi dalil kuat bahwa setiap kesan kontradiksi harus terlebih dahulu diselesaikan melalui kajian tafsir dan analisis konteks, bukan langsung ditetapkan sebagai nasah. Ya. Dengan demikian, alasan utama mengapa ayat yang tampak kontradiktif tidak bisa langsung dinyatakan sebagai nasah adalah ya karena itu tadi Al-Quran tidak mungkin mengandung pertentangan hakiki. Karena adanya kewajiban usuliyah untuk menggabungkan makna sebelum menasah dan karena nasah hanya dapat ditetapkan dengan dalil qat'i yang kuat, bukan dengan dugaan ya, bukan dengan dugaan tekstual semata. Kemudian pertanyaan yang ketiga dari Ustadz Abdul Haris. Ya, pertanyaannya tadi, mengapa Tuhan menciptakan yang namanya nasakh, nasih dan mansuh? Itu menunjukkan bahwa seakan-akan Tuhan tidak tahu hal yang akan terjadi ke depannya. Ya. Jadi mengapa Tuhan, ya Allah menciptakan nasih dan mansuh? Ya, jadi konsep nasakh sama sekali itu tidak menunjukkan bahwa Allah tidak mengetahui masa depan. Justru nasakh adalah bukti kesempurnaan ilmu, rahmat, dan hikmah Allah dalam menetapkan hukum yang sesuai dengan perkembangan kondisi manusia. Nah, dalam teologi Islam, Allah sudah mengetahui seluruh keadaan umat manusia sejak awal. Namun dia menetapkan hukum secara bertahap, ya, atau tadarruj, agar manusia mampu menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya. Ya. Dalam firman Allah, "Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir." Apakah Tuhan yang menciptakan itu tidak mengetahui? Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Ya, ayat ini sebenarnya menjadi dalil qat'i bahwa ilmu Allah mencakup seluruh masa lalu dan masa depan. Sehingga perubahan hukum bukanlah perubahan pengetahuan, tetapi perubahan beban syariat bagi manusia sesuai kadar kesiapan mereka.
Ya, jadi dengan adanya nasakh itu menjadi bukti kebijaksanaan dan kesempurnaan pengaturan Allah, bukan tanda ketidaktahuannya, bukan berarti Allah itu tidak mengetahui. Ya, sehingga tidak boleh dipahami sebagai kontradiksi, tetapi sebagai tata hukum gradual yang selaras dengan sifat maha mengetahui dan maha bijaksana. Ya, mungkin dari jawaban saya masih sangat kurang atau ada yang belum dipahami oleh teman-teman, akan diluruskan oleh Guru Ta sebagai dosen pengampuh. Saya kembalikan kepada moderator, Tabe. Ya, baik. Itulah tadi beberapa jawaban yang telah diberikan kepada pemateri terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan kepada teman-teman, bahwa Al-Quran itu, meskipun ayat-ayat Al-Quran itu masih terdapat ayat nasikh mansukh, tetapi hukumnya sudah ditiadakan, itu merupakan tanda bahwa perlunya penekanan bahwa Al-Quran itu tetap dijaga kesuciannya dan keasliannya. Baik, terima kasih kepada pemateri atas presentasinya, makalahnya, dan jawaban-jawaban yang telah diberikan. Kepada peserta, kami kembalikan dengan Tidak ada yang merespon jawaban. Kan sudah bertanya, kemudian sudah menjawab. Iya. Sekali-sekali bilang, salah itu pendapatmu saudari. Begitu kan, jangan bilang iya, 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 terima kasih, iya, iya. Ya begitu dulu moderator. Saya mau lihat dulu, coba pertanyaan pertama dulu, coba. Ya ini kan di ini, jadi sudah harus pakai analisis. Jangan bilang iya, iya, saya setuju aspek ini, tapi di aspek yang lain saya tidak sepakat. Atau semua saya tolak. Harusnya kita begini. Nah, ini begitu. Ya, ulangi moderator, kasih dulu. Tanya dulu tanya dulu ini semua yang bertanya tadi itu. Coba, coba. Nah, nah. Kasbok. Apakah apa tanggapan, ada bantahan atau ada apa gitu? Ya kan? Nah, silakan. Gitu. Hmm. Ya, pada penanya pertama, Ustadz Andika Bahar, tadi sudah diberikan jawaban atas pertanyaannya oleh pemakalah pemateri. Mungkin ada sanggahan tambahan dari jawaban yang telah diberikan. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih kepada moderator dan jawaban dari pemateri tadi. Ya, tadi dijelaskan dari unsur teologisnya, akidah dan atau keimanan, dan secara metodologis. Saya setuju dengan pendapat pemakalah, tapi di sini yang saya maksud sebenarnya bagaimana kira-kira membahasakannya kepada masyarakat awam agar mereka ini mau menerima, karena terutama kita ini ya seperti saya umpamanya berada di tengah-tengah masyarakat, kadang dibutuhkan oleh masyarakat sebagai salah satu pegawai syarat di sini. Kalau umpamanya tuh ada masyarakat yang bertanya seperti itu, kenapa ayat ini katanya sudah dihapus hukumnya, tapi kok masih ditulis? Ya, bagaimana kira-kira bahasa yang kita sampaikan supaya masyarakat ini bisa menerima dengan baik dan istilahnya tidak ragu dengan jawaban kita. Nah, itu yang saya minta dari pemakalah. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, jadi untuk pemakalah Ustadz Andika ini perlu jawaban yang lebih mengarah atau kepada jawaban yang bisa diberikan kepada orang-orang umumnya yang bertanya tentang masalah ini. Mungkin ada tambahan sedikit jawaban, Ustaz. Ustazah. Ya, baik.
jika kita terjun langsung ke masyarakat, ya, terutama di pelosok itu, biasanya kan ada pertanyaan yang tidak disangka-sangka. Ya. Oh jadi kenapa bisa begitu ya? Jadi untuk menyampaikannya dengan bahasa sederhana, mengapa ayat itu mansuh tetap berada dalam mushaf meski hukumnya tidak berlaku? Ya, jadi ayat itu masih bagian dari Al-Quran yang wajib dibaca, meskipun hukum yang dikandungnya sudah diganti oleh Allah. Nah, hal ini sebenarnya sudah dijelaskan atau Allah firmankan di dalam Al-Quran, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw misliha. Ya, ayat yang kami nasah kami gantikan dengan yang lebih baik. Dengan kata lain, ayatnya tetap ada untuk dibaca, dipelajari, dan diambil pelajaran. Ya, sementara hukumnya disesuaikan oleh Allah sesuai kebutuhan manusia. Ya, jadi eh, dengan adanya ayat tersebut, ya kita bisa mengambil pelajaran, ya juga bernilai pahala ketika kita membacanya. Dan ini bukan kontradiksi, tetapi cara Allah mendidik umat secara bertahap. Mungkin itu bahasa sederhana yang bisa disampaikan kepada masyarakat mengenai konsep ayat mansuh tetap berada dalam mushaf meski hukumnya tidak berlaku. Ya, mungkin seperti itu. Ya, itu jawaban tambahan untuk memperjelas jawaban yang pertama tadi. Nah, mungkin kepada teman-teman ada yang bisa menambahkan atau jawabannya sudah tepat atau sudah bisa diterima, Ustaz Andika? Ya, baik, terima kasih Pemakala. Jadi yang saya tangkap dari penjelasan Pemakala tadi ini, salah satu yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa disitulah hebatnya Al-Quran, ya, di mana Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada kita secara bertahap. Nah, bukan berarti Allah keliru, ya, tapi ada peristiwa yang pada waktu itu berlaku hukumnya sekarang tidak berlaku. Ya, inilah hebatnya Al-Quran, ya. Solihun likulli zaman wa makan, ya. Dia tetap berlaku di zaman kapan dan waktu kapanpun, ya, di tempat manapun. Kira-kira begitu, ya. Atau ada dari teman-teman yang bisa menambahkan kira-kira lebih efektif lagi atau lebih masuk akal yang bisa diterima oleh masyarakat. Mungkin saya bisa menambahkan. Ya, Izin moderator silakan. bisa? Silakan Ustaz Rivaldi. Sebenarnya apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi itu sudah ya sama dengan jawaban saya. Tapi kalau pertanyaannya bagaimana cara menyampaikannya, mungkin tinggal dipermak lagi cara penyampaiannya. Artinya kita menyampaikan dengan cara hikmah wal mau'izatul hasanah, dengan pesan-pesan yang baik. Ya mungkin kita berusaha menyentuh hati audiens kita ya. Ya, mungkin bisa kita katakan kepada ibu-ibu atau bapak-bapak yang bertanya, ya mungkin kita bisa katakan justru disitulah kita bisa bersyukur Pak atau Ibu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena dengan tidak dihapusnya bacaan Al-Quran itu, nah itu bisa menjadi ladang pahala buat kita. Nah, bukankah dalam Al-Quran Nabi sendiri mengatakan, dalam hadis Nabi sendiri mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Siapa yang membaca satu huruf saja dalam Al-Quran, dia dapat satu hasanah, kebaikan. Wal hasanatu asyru amsalihah. Satu kebaikan itu balasannya 10. Baru Nabi kan mengatakan la aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin al alifu harfun wal mimu harfun wal lamu harfun. Ya, tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Nah, mungkin bisa itu kita sampaikan kepada masyarakat kita. Artinya kita bersyukurlah, alhamdulillah, dengan begitu ada ladang pahala yang bisa kita gunakan untuk menambah pahala. Apalagi ayat Al-Quran itu banyak sekali hurufnya, kurang lebih ada 6.000 lebih. Kemudian yang kedua,
mungkin bisa kita sampaikan ke masyarakat bahwasanya itulah sifat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Tidak langsung mengatakan haram, tidak boleh. Nah, tapi ada tahapan-tahapannya. Misalnya kan contoh minum khamar. Dulu menjadi budaya di Arab itu meminum khamar itu suatu budaya yang sudah mengakar. Kalau kita katakan tidak boleh, apalagi kalau keimanan masyarakat pada saat itu masih kurang, bisa jadi dia tidak bisa menerima Islam. Nah, maka Allah kasih secara bertahap. Nah, makanya kan kalau kita lihat ayatnya bertahap. Misal contoh Allah dalam Quran surah An-Nahl ya. Wa min thamaratin nakhili wal a'nab tattakhidu minhu sakara wa rizqan hasana. Ya, dan dari buah kurma dan buah anggur, kamu jadikan dari buah kurma dan buah anggur itu minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Ya, di situ ayat ini belum mengatakan hamar itu minuman memabukkan itu langsung haram. Nah, lalu kemudian bertahap mungkin keimanannya sudah baik. Allah sampaikan lagi ayat lain. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la taqrabus shalah wa antum sukara. Jangan engkau mendekati sholat, jangan engkau sholat wa antum sukara, padahal kamu dalam keadaan mabuk. Nah, dalam ayat ini menunjukkan, oh kalau minum khamar itu sebenarnya boleh, yang tidak boleh kalau masih kalau mau sholat. Karena kalau kita sholat ya sedang mabuk, pikiran tidak bisa fokus atau bisa jadi hilang. Lalu kemudian setelah keimanannya sudah menguat, sekiranya kalau diharamkan dia bisa terima, barulah Allah haramkan. Misalnya dalam ayatnya, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijasum min amali syaitan wajtanibuhu la'allakum lakum tuflihun. Wahai orang yang beriman, sesungguhnya khamar, minuman memabukkan, berjudi, mengundi nasib, ya rijas itu najis, kotoran, min amali syaitan, termasuk perbuatannya setan. Fajtanibu, tinggalkanlah supaya engkau beruntung. Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi tahapannya tadi ya kita berusaha menyentuh hati audiens kita, mengatakan bahwa itulah kasih sayang Allah kepada kita hambanya. Karena dengan membaca ayat-ayat Al-Quran itu ada nilai pahala di situ. Nah, kemudian yang kedua itu tadi, ya, kenapa bertahap, supaya masyarakat bisa menerima. Karena kalau langsung dikatakan haram, itu bisa jadi masyarakat tidak bisa menerima. Ya, sekaligus ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan yang ketiga tadi ya, Ustaz Abdul Haris. Akan dikatakan kenapa harus dihapus, seakan-akan Allah tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Nah, jawabannya tadi mungkin itu bisa, karena pada saat itu minuman khamar dalam contoh ini ya sudah mengakar di tengah-tengah masyarakat, jadi budaya. Kalau dilarang secara langsung, sulit umat Islam yang apalagi yang baru-baru masuk Islam untuk menerima syariat tersebut. Mungkin itu ya jawaban saya. Itu mungkin ada jawaban yang lain dari teman-teman. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, beliau ini luar biasa ya. Mungkin jawabannya ini sudah tepat ya untuk menjawab pertanyaan dari saudara Ustaz Andika Bahar. Nah, untuk pertanyaan yang kedua tadi itu pemateri mengatakan bahwa tidak semua ayat yang nafas itu bisa dinyatakan sebagai kontradiktif karena Al-Quran bebas dari kontradiktif. Mungkin ada respon dari teman-teman sekalian. Izin moderator. Ya, silakan Ustaz Heril. Ya. Terima kasih moderator, pemateri, pemakalah, dan Ustaz Rivaldi tadi sebagai penambah penjelas. Dari jawaban tadi Ustaz Rivaldi dan mengaitkan jawaban di nomor 3, yang pertanyaannya kenapa Tuhan kira-kira mendatangkan nasakh seakan-akan Tuhan ini tidak tahu hal yang ke depannya. Diberikan contoh yang khamar, yang pengharaman khamar. Sebenarnya itu lebih ke tematik dan tidak condong kepada pembahasan nasakh.
mengenai ayat ini dinasah dengan ayat ini dengan dinasah dengan ayat ini. Sebenarnya itu bukan pembahasan nasah kalau menurut saya yang mengenai khabar. Itu bentuk tadarruj Al-Quran dalam pemberian hukum, bukan bentuk nasah. Sedangkan nasah itu kan artinya ada nasah, ada mansuh, ada yang dihilangkan, ada yang menggantikan. Nah, dari jawaban pemakar tadi, karena dikaitkan dengan soal nomor 3, ini bentuk kemudahan atau bentuk bentuk kasih sayangnya Tuhan memberikan nasah. Kenapa didatangkan nasah? Tapi kira-kira kenapa Tuhan tidak langsung memberikan dari awal begitu? Kenapa mesti di akhir itu? Padahal kan Tuhan Anda bisa bisa memberikan nasah. Maaf kalau Makassar. Bisa memberikan langsung hukum dari awal, tidak mesti ada nasah. Seakan-akan ini kalau kita oke lah kalau orang kampung, orang awam tadi tanya seperti itu mungkin jelas. Tapi kalau kira-kira di ruang lingkup akademisi, di ruang lingkup orientalis yang memberikan syubhat, seakan-akan Tuhan ini tidak sempurna dalam pemberian hukum. Nah, berarti seakan-akan Al-Quran ini sama halnya dengan kitab suci yang sebelumnya ada nasah, ada sebagaimana di dalam kitab sebagian riwayat kan itu. Jadi mungkin apa kira-kira alasan yang lebih konkret kenapa Tuhan mengadakan nasah begitu? Kalau memang ini Tuhan tahu, kenapa mesti tidak dari awal saja? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Ustaz Heri. Ya, pertanyaannya berlanjut. Mungkin ada respon dari teman-teman tentang ini pendapat Ustaz Heri. Atau pemakalah sendiri bisa. Mungkin saya bisa tambahkan ya Ustaz ya. Ya, silahkan Ustaz. Boleh. Ya, terima kasih banyak atas tanggapan Ustaz Heril ya. Dalam satu sudut pandang ya pendapat Ustaz Heril benar juga ya. Cuman kalau mengatakan tadi apa yang saya paparkan tidak masuk nasah, kalau saya pribadi Ustaz, tetap masuk nasah. Karena kan nasah itu ya ada 3 modelnya. Ada naskhu tilawah, duna hukmin. Ada ayat yang dinasah bacaannya tapi hukum tidak. Yang kedua, naskhu hukmin duna tilawah. Ada yang dihapus hukum tapi tilawah bacaan tidak. Nah, inilah tadi yang saya kasih contoh. Secara hukumnya dinasah tapi ayatnya tidak dinasah. Tilawahnya bacaannya tetap ada. Kemudian yang ketiga kan model yang ketiga bacaan dan hukum dihapus. Kemudian mungkin jawaban yang kedua bagi saya, kenapa tidak dihapus secara langsung? Mungkin jawaban saya begini ya. Allah Subhanahu wa taala dalam menyampaikan syariatnya ke umat manusia itu kan berbeda-beda ya. Umat manusia itu wataknya beda-beda. Ada yang wataknya keras, ada yang wataknya yang lembut. Kalau wataknya keras, ya mesti harus dengan ketegasan juga. Misal contoh, di umat Nabi Musa alaihissalam, pada saat beliau dilarang oleh nabinya untuk menyembah berhala, dia tetap menyembah berhala. Ini kan ayatnya. Wa in qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum. Wahai kaumku, sesungguhnya engkau telah menzalimi dirimu sendiri bittikhadikumul ijlah, dengan menjadikan patung atau anak sapi sebagai sesembahan, sebagai berhala. Fatubu ila bari'ikum, maka sekarang bertobatlah engkau kepada Tuhanmu, faqtulu anfusakum, dan bunuh dirimu. Nah, itu syariat Nabi Musa dulu. Karena umatnya ngeyel, wataknya keras, sehingga syariat yang Allah turunkan juga agak keras. Maka syarat untuk bertobat dari dosa syirik di masa umat Nabi Musa itu ya mesti dia bertobat dan dengan cara membunuh dirinya sendiri. Nah, sekarang sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada umat Nabi kita Muhammad SAW, karena berkah umat Nabi kita yang dimuliakan, syariat yang dulu berlaku di umat Nabi Musa, kalau dosa syirik harus bunuh diri, itu sudah dihapus. Ya, tidak lagi sampai harus
membunuh diri ya. Cukup kita bertobat dengan taubatan nasuha, sebetul-betulnya tobat, maka insya Allah dosa syirik itu bisa terhapuskan. Nah, mungkin jawaban kedua saya bagi Ustadz Heril, ya kenapa tidak dihapus, atau kenapa kalau misal contoh tadi ya, kenapa tidak langsung saja untuk bertobat dari syirik itu ya tobat nasuha saja, kenapa harus bunuh diri dulu? Karena itu tadi audiensnya, orang yang dituju itu beda-beda, umatnya beda-beda. Ada yang wataknya keras, sudah dilarang masih saja ngeyel. Akhirnya diberilah ketegasan. Mungkin seperti itu jawaban saya, Ustadz Heril. Ya, atau mungkin ada tanggapan lain dari Ustadz Heril atau teman-teman. Ya, saya terbuka juga yang akan kritik dan saran, karena itu juga sebagai ilmu bagi saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz. Ya, ini ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan pendekatan tematik, ada yang mengatakan nasih mansukh. Mungkin nanti ini bisa diperjelas oleh Bu Ustaz. Atau bisa, atau ada respon Ustaz Heril? Eh, ya lumayan cukup lah jawaban dari Ustaz Rivaldi, tapi walaupun belum belum mungkin belum serak bahasanya ya, belum Ya, Ustaz. serak dengan seperti itu, tapi mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman ataupun dari dosen pengampu nantinya. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Ustaz Heril. Mungkin nanti ini untuk memperjelas eh, kesimpulan dari diskusi, mungkin bisa ditambahkan kepada oleh Guru Tak sebagai dosen pengampu. Ya, baik, eh, mungkin masih ada respon-respon atau tanggapan-tanggapan lain tentang pertanyaan-pertanyaan yang lain. Silahkan kepada teman-teman. Atau Izin. memang, ya silahkan Ustadz Haris. Ya, baik. Saya mengarah kepada pertanyaan pertama karena beliau Seril sudah menanggapi pertanyaan saya. Oke, baik. Tadi yang disampaikan oleh pemakalah bahwa ayat mansukh yang dihapus itu lapasnya tetap ada. Ya, lapasnya tetap ada. Tetapi di dalam makalahnya saya dapat tadi bahwa ada mansukh yang teksnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya tetap diberlakukan. Iya, mungkin itu karena di sisi lain materinya mengatakan mansukh itu teksnya tetap, tetapi yang saya temukan di sini ada mansukh yang teksnya sudah tidak ada dalam mushaf, tetapi diterapkan. Yang contoh yang saya dapatkan itu hukum rajam. Ya, mungkin itu saja. Jadi pertanyaan saya ini tidak hanya mengarah kepada pemakalah, tapi juga kepada teman-teman semua. Ya, karena saya rasa ini teman-teman ini ya, keilmuannya zalikal kitabul la raiba fih. Ya, syukran. Ya, terima kasih Ustadz Haris. Ya, bagaimana untuk pemateri? Bisa dijelaskan dulu untuk koreksian dari Ustadz Haris. Nah, kami kasih kesempatan dulu untuk pemateri, untuk kepada teman-teman. Jika memang nanti mau menambahkan, kami juga persilahkan. Ya, mungkin masuk yang sudah hilang teksnya, baru hukumnya itu tetap diberlakukan. Gitu. Ya, syukran. Ya. Apa sudah cukup? Masih ada? Kami serahkan dulu untuk ke pemateri Prof.
ada sedikit sanggahan dari Ustaz Haris. Ya, oke, ditunggu. Ya, baik. Menanggapi pertanyaan dari Ustadz Haris tadi berkaitan dengan pertanyaan Ustadz Andika tadi, konsep ya, mansuh tetap berada dalam mushaf meski hukumnya tidak berlaku. Ya, kemudian saya cantumkan juga di makalah. Ya, teksnya sudah tidak ada di dalam mushaf, namun hukumnya tetap diberlakukan. Ya, itu merupakan pembagian dari nasah tadi. Ya, konsep nasah teksnya sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih berlaku, disebut oleh ulama sebagai naskhu tilawatin duna hukmin. Bacaan ayatnya dihapus, tetapi hukum yang dikandungnya tetap berlaku. Jadi itu merupakan bagian yang lain. Bukan berarti semuanya ayat itu harus ada di dalam mushaf, tidak. Ya, itu merupakan pembagiannya tadi. Sebagaimana tadi yang saya jelaskan bahwa nasakh itu ada 3 macam tadi, ada nashu hukmin duna tilawatin, ya, nashu hukmin duna tilawatin, hukumnya dihapus, teksnya tetap. Ada juga nashu tilawatin duna hukmin, ya, teksnya dihapus, hukumnya tetap. Ada juga nashu hukmin wa tilawatin, tapi ini diperselisihkan oleh ulama. Nah, yang saya cantumkan di makalah saya yaitu nashu tilawatin duna hukmin. Terjadi karena Allah menetapkan bahwa teks ayat tidak lagi menjadi bagian dari mushaf. Namun hukum yang pernah disampaikan melalui ayat itu tetap mengikat selama ada penegasan dari Nabi atau ijma' sahabat. Contoh paling masyhur itu ya yang tadi yang disebutkan, ayat tentang rajam bagi pezina, muhsan. Teks ayatnya sudah tidak ada dalam mushaf, tetapi hukumnya tetap berlaku dengan dasar hadis mutawatir dan ijma' sahabat. Ya, itu tadi, itu merupakan bagian dari nasah, macam-macam nasah. Mungkin ada Terima kasih moderator pada teman-teman. Ustaz Haris, itu Ya, sedikit jawaban dari beliau. Silahkan Ustaz. siap. Baik, mungkin mungkin tidak bisa ditanggapi kalau mungkin teman-teman yang menanggapi. Jadi tadi dikatakan bahwa lafaznya sudah tidak ada, tetapi hukumnya itu ada dalam sebuah hadis. Ya, ada ulama mengatakan bahwa hukumnya itu ada dalam sebuah hadis mutawatir. Nah, itu beberapa pandangan ulama. Yang saya ingin katakan, apakah itu tidak menurunkan otoritas daripada Al-Quran itu? Karena secara tingkatan Al-Quran lebih tinggi daripada hadis. Ya, maksud saya, apakah tidak menurunkan itu otoritas Al-Quran? Kenapa Al-Quran, kenapa ayat yang dihapus dibuatkan menjadi sebuah hadis? Ya mungkin itu tanggapan terakhir saya. Ya, mungkin Ustaz Rivaldi bisa membantu menjawab, atau Ustaz Heril, Andika bisa membantu memberikan tanggapan terhadap respon dari Ustaz Haris. Baik, kalau menurut saya itu tidak menurunkan otoritas Al-Quran sama sekali. Karena riwayat kan mutawatir, artinya sahabat pun pada saat ayat itu turun, sahabat tuh ada yang hafal, ada yang tahu akan hukum tersebut. Cuman karena dihapus ya, tapi intinya begini, ada sahabat yang pada masa Nabi hidup ayat itu turun dan sahabat yang mengatakan itu bisa dipercaya. Misal saya sempat cari tadi ini dari riwayat Umar bin Khattab. Beliau berkata,
Laqad khasyitu ayatula bin nasi zaman. Aku khawatir zaman itu terus berubah. Semakin panjang zaman, semakin berlalu zaman, karena zaman terus berubah. Hatta yaqulu qailun la najidur rajama fi kitabillah. Sampai-sampai ada orang yang mengatakan kami tidak menemukan hukum rajam dalam kitabullah, dalam Al-Quran. Wa yadillu bitarki faridatin anzalallah. Sehingga dia menjadi sesat karena meninggalkan faridah, sesuatu yang telah Allah wajibkan, yang Allah turunkan. Ala, ketahuilah, wa inna rajama hakun. Hukum rajam itu hakun, benar adanya. Alaman zana, yang berlaku bagi orang yang berzina. Wa qad ahsana idza qamatil bayyinah au kana al-hamlu awil itiraf. Nah, itu diberlakukan bagi orang yang ada bukti bahwa dia melakukan zina, atau dia hamil, atau dia mengaku. Ya, baru di situ disebutkan kalau Sufyan berkata, kata hafiztu, seperti itulah yang aku hafal. Berarti ini menunjukkan sahabat pada saat itu ada yang menghafal ayat tersebut. Ala, ketahuilah, wa qad rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul itu dulu pernah memberlakukan hukum rajam. Wa rajamna ba'dahu, dan kita pun memberlakukan hukum rajam setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berdasarkan riwayat itu bisa kita lihat ini merupakan bukti bahwa pada saat ayat itu turun, memang pada saat itu berlaku dan tilawahnya juga berlaku. Ada sahabat yang hafal, cuman saya juga tidak tahu kenapa bisa dihapus tilawahnya. Yang pastinya hukumnya tetap berlaku. Tapi yang ingin saya sampaikan, kita tetap mengakui karena pertama riwayatnya bisa dipercaya, kemudian yang mengatakan kan sahabat. Dari riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang dimana sahabat ini bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, mati dalam keadaan beriman. Mungkin kalau jawaban saya seperti itu ya, Ustadz Haris dan juga materi, atau mungkin ada jawaban lain dari teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Ustaz Rivaldi. Ya. Saya rasa untuk respon-respon dari teman-teman ya akan cukupkan. Kita juga berikan kesempatan kepada Purta untuk memberikan jawaban-jawaban atau penjelasan-penjelasan tentang diskusi kita malam ini. Tapi Prof, di sini juga tadi ada sedikit perdebatan tentang pengharaman atau larangan khamar ya kalau tidak salah. Ya, ini ada yang mengatakan bahwa ayat itu mansukh, ada juga yang mengatakan bahwa itu merupakan pendekatan tematik. Ya, mungkin bisa diluruskan oleh Gupta. Oleh sebab Bukan itu tematik, pada saya bilang tadarruj, tadarruj, tadarruj itu bagian dakwah step by step ya. Tapi sebentar, oke. Mohon moderator ada di chat itu, mohon moderator mencatat pertanyaan-pertanyaan ini di chat room supaya sebentar kita akan sisir satu persatu. Oke, kita mulai. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu ala rasulillahi wa ba'du. Puji syukur kepada Allah, salawat dan salam kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbicara tentang an-nasikh wal mansukh. Tapi tunggu dulu, ada beberapa yang belum aktif kamera ini. Apakah siapa tahu mungkin berhalangan dari tadi saya lihat. Oke. Oh iya, karena ini pertemuan pertama ya. Tunggu, sebelum kita jelaskan, kita dulu absen dan kita kata orang bijak tidak kenal maka tidak ada nilainya. Tidak ada nilainya. Kalau gombal-gombal itu tidak kenal, tidak sayang, itu gombal-gombal itu. Kalau dunia pendidikan ya dosen, mahasiswa, guru, murid tidak baku kenal, ustaz dengan santrinya tidak baku kenal, ya tidak ada nilainya, ya kan? Oke. Coba kita lihat dulu ini. Di absen digital saya itu ada kalau tidak salah jumlahnya itu 12 orang ya. Keti 12 orang ya, cocok. Iya, 12 orang Ustadz, tapi Oke. satu orang tidak ada. Satu orang. Makanya saya lihat tadi ini ada satu orang. Makanya itu kita cek yang alpas apa ini. Nomor pertama di absen saya itu atas nama Hairi.
Hairil. Ya, Hadir. hai. Bagus namanya nih, Hadir. Hairil. Hai. Iya, iya. Sudah menjawab tadi banyak, luar biasa ya. Oke, Ustaz Hairil asal di mana? Dari mana? Apalagi nih semester 1 ini. Apalagi kita di Prodi juga mau kenal-kenal juga mahasiswa kita ini ya. Hairil ini asal dari mana ya, Hairil? Saya dari Sinjai, Prof. Oh, jangan panggil pro, panggil biasa saja, panggil ustaz, atau panggil brother, atau panggil kak, iya kan? Lebih santai-santai saja, iya kan? Oh, Iya, iya. Hairil dari orang dari Sinjai, Sinjai ya, Ustaz. Sinjai. Iya, Eh, iya jadi Sinjai. sekarang tinggal di Sinjai juga. Tinggal di Arab, Ustaz. Wih, ya Arab, Arab mana ini? Arab Mekah, Madinah, Yaman. Eh, ya Arab Arab Mekah Madinah, Ustaz. Oh, Anda menjadi mutawif ya di situ ya. Iya, Ustaz. Oh, iya, 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 iya. Ada sepupu saya itu suka datang ke sana juga itu travelnya itu Makkadinah, Mekah Kareba, Kareba, Oh, Kareba. Kareba. Kareba Mekah Madinah. Iya, tahu, tidak pernah Oh, dengar. tahu sering ketemu, Ustaz. Teman juga yang motifnya di situ. Siapa Itu kos. temannya itu? Iya, eh Rahmat. Rahmat Nasution. Itu motif iya. tetapnya di situ, Ustaz. Aman Nasution, iya. Ada juga Habib. Apakah juga banyak itu Habib, iya. banyak dari Mesir Sama-sama, juga gitu. iya. Teman-teman semua dari Mesir, Ustaz. Ya, tanya itu, bilang Anda kenal tidak sepupu kakak saya itu namanya Haji Nobong. Haji Nobong. Siap, Pernah Ustaz. Nanti, Nah, iya. Salam ya. Oh, nanti minggu depan iya saya siap, tanya. Ustaz. Oh, bagus, bagus. Jadi tapi Sempat ke S1 sini, Anda ada Ustaz. kenapa? Sempat S1 ke sini, Anda? Ustaz, berkabar, Ki. Oh, siap, siap. S1 Anda di mana? Satu di Mesir, Ustaz, di Al-Azhar. Oh, tamat tahun berapa? Tahun tahun kemarin, Ustaz, tahun 2024. 24. Yang selesai kemarin siapa itu ya? Mirwan, Jibril, Iya, Aji. Mir. Iya, Itu satu yang. satu kelas semua kemarin di satu rumah semua di Mesir kemarin, Ustaz, sama Mirwan. Nah, begitu ya. Ya, alhamdulillah. Iya, Ustaz. Lanjut semua itu teman-teman Anda, alhamdulillah. Hmm. Berarti minimal kapan Anda datang ke Makassar untuk seminar proposal itu nanti ujian-ujiannya ya. Rencana akhir tahun, Ustaz, ini sudah Ya, balik, Ustaz. begitu. Ya, ya, ya. Iya, Ustaz. Seminar proposal sampai hasil itu. Tapi tidak kembali ke Mekah. Mungkin fokus selesaikan dulu studi, Ustaz. Nanti mungkin dilihat nanti ke depannya lagi planning bagaimana ke depannya, Ustaz. Hmm. Kalau mau fokus tadi itu semester 3, semester 4. Karena Oh, iya, Ustaz. walaupun Anda sekarang selesai, belum bisa. Karena masih ada kuliah Hmm, semester 2. Ya, iya, semester Ustaz. 2 juga Anda selesai tesisnya, belum bisa. Masih ada semester 3. Semester 3 juga belum bisa. Paling cepat semester 4. Jadi, Oh, kalau masih memungkinkan tinggal di sana, silahkan. Makanya kami buka itu di online itu pengajuan judul, boleh. Tapi sempro hasil dan tutup, terutama tutupnya ya itu kurang lebih sebenarnya 3 bulan itu selesai itu kalau Anda serius. Ya, untuk itu iya, Ustaz. ya, bolehlah, boleh. Lihatlah situasinya ya, atau siapa tahu Anu Iya, mau Ustaz. seminar siar sama orang tua di Sinjai dah ya. Oke, Iya, Ustaz. bagus. Ustaz Iya. Hairil memang di Kairo anu ya, tafsir memang. Oh, Tafsir, Ustaz, di Kairo. Iya. bagus. Oke, pesantren dari mana? Pesantren dari Ali Ikhlas Ujung, Ustaz, di Oh, Bone. sama anu Astriadi. Iya, Ustaz Suryadi. Oke, oke, dan seterusnya ya. Iya, Oke, Ustaz. Menteri Agama bosnya ini. Jadi bagus kita Nah. Oke, oke. Terima kasih dari Ustaz Hairil. Kita beralih ke Ustaz Ahmad. Ahmad Fauzan Muhammad Tang. Panjang namanya ya. Cocok ya namanya ya. Ada, ada Mantap. Prof. Oh, Ada ini Ustaz. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan. Iya, Oh, bagus-bagus sih kelihatan dulu mukanya. Ini hidungnya aja kelihatan. Ya, apa tahu kita di tengah jalan kita muki atau mana. iya, iya. Ahmad Fauzan. Ahmad Fauzan asal di mana dan sekarang tinggal di mana? Iya. Saya asli Bone, Ustaz. Bone. Oke, tinggal. Sekarang lagi di Arab Saudi juga.
Oh, sama semua ini Ahmad Fauzan ini. Iya, Ustaz Khairil. Iya. Oh, jangan-jangan tadi ini yang dimasuk anu Kareba Makkadina. Bukan ini. Bukan Ustaz, bukan. Bukan, Ustaz. Oh, Ahmad ini. Saya kira banyak Ahmad ya. Iya, Ya, oke oke. Memang banyak juga dari Mesir juga ya di situ ya. Di sana. iya, banyak Mantap. Ustaz. Oke, dari Kairo juga ini Ahmad. Iya, kenapa Ustaz? Dari Kairo juga. Oh iya, iya. Alhamdulillah menyelesaikan satu di Universitas ini, Al-Azhar. Al-Azhar ya. Oke, bagus Iya, bagus. Oke, kemudian Tawif juga pesantrennya kemarin di mana? di ini sama juga dengan Ustaz Khairil. Ya, 15/7. Ujung juga. Wah, kompak sekali ini ya. Iya, Bagus ujung juga. bagus. Habis ini, habis ini. S1-nya bareng, Iya, jadi mutawif bareng. Nah, mantap ini ya. Oh iya, cuma kalau dari aspek nama ada namanya pendek sekali, ada namanya panjang sekali, ya kan? Ada yang iya. simpel, ada yang Ada lengkap. kemarin ini persyaratannya Universitas Al-Azhar harus tiga ini lah, Ustaz, tiga Iya, kosakan. iya, tiga kau empat anu melewati surga. Eh, iya. Oke, oke. Heril berarti tambah-tambah nama kalau Heril banyak banyak nak tambahin ya. Ya, oke. Terima kasih dari Mekah Madinah. Kalau tawaf tawaf atau ziarah ke Rasul, salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. eh Kemudian Andi Nurima. Oh ini tadi Nurima waktu Zoom. Apa tadi Zoomnya itu? Ima cantik. Ini di Ima cantik. Cih, iya. Oh dede. Memang tawa cantik karena laku mi. Jadi itu perempuan kalau belum pilaku, menurut saya belum pi cantik. Laki-laki juga seperti ini, jomblo ini. Ustaz, Ustaz apa tadi? Heril, jomblo. Berarti belum pi ganteng, ya, belum pi ganteng. Jadi kalau ganteng itu ya laku mi, buktinya terbukti mi kan, laris manis mi. Ya tahu ya. Kamu kok juga pakai cermin di Zoom, Ima ini dari tadi saya lihat ini, perbaiki jilbab. Nanggap cermin ke itu, ya kan? Memang Tidak, itu. Ustaz. Miring-miring kuliah mukaku di Zoom. Baru ke Ih, pertama kali pakai Zoom. Astagfirullah, di mana aku tinggal? Masya Allah. Iya, oke, oke, oke. Begitu ya. Jadi memang itu Heril dan Ahmad Fauzan ya. Jadi almar'ah itu kalmir'ah. Mir'atun, cermin, mirror. Ya, iya, memang teman-teman mar'ah itu mir'ah terus nah pikir. Ya, tapi kalau ar-rijal, ar-rajul itu kal ar-rijal. Ar-rajul kar-rijal, rijlun. Ya, bagaikan kaki. Ya, suka jalan kah atau dia melindungi, mengampuh anggota tubuh yang lain. Nah, itulah namanya ar-rijalu qawwamuna. Oke, Ima sekarang kesibukannya apa nih Ima ini? Mengajar, Ustaz. Di mana? Di SMA Angka Salanut Hasanuddin, Ustaz. Oh, Lanut itu angkatan udara ya? Eh, Iya, Ustaz. oke, Lanut. Oke, di sini saya catat karena alhamdulillah kemarin baru-baru di bulan 9 akreditasi prodi itu unggul ya. Salah satu kemarin yang membantu adalah banyak mahasiswa kita ya sebelum tamat itu kami laporkan sudah bermanfaat dalam hal ini bekerja ya, apalagi sudah tamat sudah, bahkan sebelum sebelum kuliah atau sebelum mendaftar ya mungkin sudah bermanfaat memang atau sudah bekerja memang. Ini kemarin nilai plusnya tafsir kemarin ya istilahnya mahasiswa-mahasiswa yang masuk kemarin itu banyak yang bermanfaat atau sudah bekerja dan sudah terpakai di masyarakat sehingga alhamdulillah ini unggul. Dan ini saya catat ulang ini supaya untuk akreditasi berikutnya dan mempertahankan akreditasi salah satunya adalah bagaimana kualitas SDM dari mahasiswa-mahasiswa yang ada ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, dari Lanut Maros kita beralih ke Alda. Alda, kayak nama artis ini ya. Aku tak biasa. Ah, Alda, S1-nya di mana kemarin? Di IAIN Kendari, Ustaz. Oh, IAIN Kendari. IAIN Kendari itu Ustaz Gafar, Ustaz Akbar, Ustaz Daniel, itu ya semua ya.
Iya, Ustaz. Diajar semua itu ya? Oh, oke oke. Berarti asalnya memang dari Kendari ya? Tidak, Ustaz, di Kabupaten Bombana. Oh, Bombana lagi. Wow. Jadi sekarang tinggal di Bombana atau masih di Kendari? Sekarang di Bombana, Ustaz, di kampung. Oke. Kerja ya di situ atau bagaimana? Sekarang mengajar di sekolah. Oke, mengajar ya sebagai guru ya. Saya catat ini ya sebagai mengajar. Bagus, alhamdulillah. Oke, resek-resek ananya Pak Yes. Ibu Alda. Kita next. Terima kasih kepada kita lanjut kepada Andika. Andika Bahar. Oh, saya kira Andika kangen beng ini. Iya, Andika. Mana Andika? Ustaz Andika. Ah, oke bagus. Ustaz. Oke, Ustaz Andika Bahar. Mana orangnya Ustaz Andika Bahar ini? Kenapa hidung dari mulut dari kuliah? Ya, bagus kalau jelas semua. S1 di mana kemarin Ustaz Andika Bahar? Di Mahat Ali Ustaz Asadiah. Oh, Mahat Ali As-Sa'diyah. Memang ada lebih 10 kemarin yang masuk dari Mahat Ali. Ada Asis, ada Ramlan, ya, dan seterusnya ya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Banyak. Baik yang perempuan juga ada. Sampai alumni kita ini ada Ariska, kalau tidak salah. Ariska. Saya ketemu beberapa bulan yang lalu. Tahu Ariska tidak? Iya, tahu Ustaz senior. Ariska senior ya. Saya kemarin ditemani pergi ziarah kubur ke Guru Tasada ya, dan seterusnya. Sampai saya ke juga ke Tosora Oh, ditemani iya, Ustaz. beliau ya, dan seterusnya. Bagus. Ustaz Andika jadi alumni Asadiah Tulen ini ya. Iya, alhamdulillah Ustaz. Oke, Asadiah Tulen. Bagus. Oke, jadi sekarang mengabdi di sana. Oke, gitu. Mengajar di PDF Macana Ustaz, PDF Ulia. Oh, PDF-nya ya, PDF-nya. Oke, sampai Ustaz Aswar juga alumni kami yang lama dari pasca UIN semua ya. Ustaz Aswar ya. Iya, Ustaz. Dan Sempat istrinya di juga, Mahat. istrinya. Iya. Siapa yang baru-baru selesai itu 2 tahun lalu itu istrinya juga dari sini tafsir semua. Apalagi kemarin itu istrinya. Nah itu Mi. Oke, terima kasih dari Ustaz Andika Bahar. Kita ke Ustaz Fatur Rahman Ansyari. SY ya, Ansyari. Mana Fatur Rahman? Mana Ustaz Fatur Rahman? Oke. Asal Hadir, mana Ustaz. dan di mana sekarang Ustaz Fatur Rahman? Asal baru, Ustaz. Oh, asal baru sekarang di mana? Di Mekah juga, Ustaz. Oh, sama juga semua ini. Jangan satu kos semua ini. Tidak, Ustaz, beda. Oh, Beda beda. travel. Beda travel ya. Iya. Oke, bagus. Mutawif. Ya, dari Kairo juga. Iya, Ustaz. Oh, oke, bagus. Alhamdulillah. Oke. Satunya kemarin dari ujung juga. Bukan, pesantrennya. Dari Mangkoso, Ustaz. Oh, dari DDI Mangkoso ya. Nah, DDI Mangkoso. Iya. Oke, DDI Mangkoso. Alhamdulillah. Oke. Saya juga sebelum terangkat di UIN jadi abdi negara, saya sejak 2015 itu dosen STAI DDI. Sampai sekarang saya masih mengajar di STAI DDI, tapi bukan STAI DDI baru, STAI DDI Makassar namanya. Ya. Dan seterusnya. Bagus. Lanjutkan itu. Oke. Terima kasih dari Ustaz Fatur. Kita Revaldo. Revaldi atau Revaldo? Pasti jago main bola ini. Mana Revaldi? Memang pakai Hadir, socks, Ustaz. tapi jago main bola ini. Revaldi, asal mana dan sekarang di mana? Saya asal Wajo, Sulawesi Selatan, Ustaz. Alumni dari Mahat Ali Asadiah Sengkang juga. Mahat Ali juga? Iya. Oke. Jadi tinggal di Sengkang juga? Sekarang tinggal di Sorong, Papua Barat Daya, Ustaz. Oh, Sorong. Ada juga kemarin itu dari Sorong. Dari Sa'diyah di reguler 2 itu kapan itu? Laki-laki juga. Kapan kemarin itu? Iya. Bagusnya dari Sorong juga ya. Oke. Kelas dulu satu letting sama Andika Bahar, Ustaz. Jadi mulai dari sanawiyah sampai tamat Mahat Ali. Iya, Andika Bahar ketemu terus ya. Masya Allah. Oke. Bagus.
Saya lupa apakah Baharudin itu atau Imam di Sorong sekarang atau Asis. Saya lupa kemarin itu siapa di. Izul kayaknya Ustadz. Oh, Muizzul. Muizzul, iya, ya betul, Iya. Muizzul yang orang Sopeng itu. Ya, sekarang Ya, saya sering ya, ketemu. betul, Muizzul ya, Muizzul Hak Betul. Anwar kalau tidak salah ya, orang Ya, Gandra betul. itu Sopeng. Ah, iya, itu jadi Sopeng di Sorong ya. Ah, Ya, iya, di Sorong. oke, oke, satu pesantren. Iya, satu pesantren. Cuman dia junior saya. Oke, senior, oke, iya, iya. Artinya, Ustaz, nanti kenal ketika dia ke Sorong. Oh, Waktu begitu. kenal. Jadi panggil Kak Rivaldi nih sama kita. Terus Kak Rivaldi begitu. Oh, Ya, iya. cuma bilang deh. Oh iya, oke, oke, alhamdulillah. Iya ya, alhamdulillah ketemu di sini. Nih, oke, dari Ustaz Rivaldi kita ke pemakali nih. Rizka Chandra Yani. Jadi nama panggilannya Chandra. Bukan Yani. Eh, Rizky Ustadz. Jadi kalau saya panggil Yani tidak boleh, haram. Boleh. Ya, ya kan penting saya bukan panggil Ima. Kalau Ima ada yang tersinggung kalau saya panggil Ima ya. Oke, bagus. Rizka juga muka-mukanya Mahat Ali nih. Iya Ustadz. Mahat Nah, alias Adia. oke. Jadi mengabdi di sana juga. Iya, mengabdi di Mahat Ali. Orang wajib memang. Iya, orang Sengkang. Sengkang Oke. wajib. Anda mengabdi di Mahat Ali memang ya, bukan di MTS, Iya, di Mahat pesantren, Alinya. memang Mahat Alinya ya. Oke, Iya bagus. Ustadz. Iya. Memang bagus itu karena Anda mengabdi Mahat Ali selesai S2 itu kan setara dengan dosen ya. Apalagi di Mahat Ali sana tafsir wa usuluhu ya. Itu anunya ya. Nah, kalau di Baru itu siapa tadi itu DDI Fatur, kalau dia di Baru Mahat Alinya Al-Fiqhu kapan ya? Fiqhu wa usuluhu ya. Usul fikhi. Hmm, itu bagus. Bagus, bagus itu. Oke, lanjut dari Ustaz Rizka kepada Ustaz Haris. Ustaz Haris ini. Ini Ustaz Haris. Ini nih, Pak Imang ini kapan ini? Ustaz Haris Pangkep, bukan ya? Yes, yes. Ustaz Sudah Haris tulis. Pangkep. Oh ya, alhamdulillah. Ada kemarin Ustaz Haris tidak undang-undang. UAS. Siapa kemarin datang? UAS ya, hari Kamis. Iya, UAS Ustaz. Ih, tidak tanya-tanya, ada pengen UAS tahu Iya, Tapi minimal saya sudah tidak di sana Ustaz. Oh, pindah nih. Sekarang di mana Iya, mengabdi? di ASR Ustaz. ASR, apa itu ASR? Ya, Pondok Pesantren Ahlus Sidqi Warahmah Ustaz. Oh, di situ sama Ibu Isa. Iya Ustaz. Oh ya sama Harmain ya. Mahasiswa Iya, kita juga di situ. satu kamar Ya. diambil ya Ustaz. Satu kamar. Oh, alhamdulillah bagus begitu bagus. Bagus kalau begitu. Alhamdulillah. Oke. Oke, terima kasih dari Ustaz Haris ke Amal Afandi. Ini tadi yang berdoa ya. Mana Ustaz Amal? Bagus ini Ustaz Amal Iya, ini. Ustaz. Pasti rajin menyumbang ini karena di masjid ada suka namanya Kota Amal. Oh iya, bagus ini. Bagus dia jadi nih bagian dari Menteri Agama. Ikhlas beramal. Wah, bagus ini. Amin, amin Ustaz. Iya, bisa jadi PNS ini. Ustaz Amal ini asal dari mana dan tinggal di mana sekarang, Pak Bet? Asli Kolaka, Ustaz, Sulawesi Tenggara. Sekarang tinggal di mana? Sekarang di Wajo, Kampiri. Jadi alumni dia juga? Iya, Ustaz. Mahat Ali. Oke, jadi mengabdi di Mahat Ali juga? Bukan Ustaz, di cabang Kampiri Ustaz. Oh, itu Kampiri ya, tapi itu di Wajo itu ya, kalau misalnya masih Wajo ya Kampiri. Iya, masih Wajo Ustaz. Oke. Oke, bagus. Jadi ini beraneka ragam anunya ya, diskusinya ya. Ada diskusi pesantren Ujung, DDI, Sadia, ya kan? Ada juga, Haris, pesantrenmu dari mana Haris? SMA kapan kalau Haris? Oh, Haris, pesantrenmu tidak ada. Ada IMA, Pondok Madinah, bukan Pondok Madinah, apa ya? Darul Amang ya? Iya, oke. Dan seterusnya bagus. Ini bagus ini. Makanya kemarin ada wacana semua alumni Sadia dikasih satu kelas, tetapi pimpinan kemarin jangan satu kelas semua supaya banyak temannya, silaturahimnya, dan terbuka juga itu, banyak warna juga itu, ya kan? Sehingga dipecah-pecah. Ada juga kemarin anak UIN
Ya, teman-temannya imam mau satu kelas semua. Jangan juga satu kelas, tidak ada temanmu itu. Kalau cuma satu kelas semua, ayo. Makanya di sini Anda kenal-kenal ini, bayangkan. Kita ini satu teman dengan orang-orang Mekah. Di sini kan ada orang Madinah, Masya Allah ya. Ada orang Sorong, Masya Allah. Ya kan, itulah silaturahim itu. Oke, terima kasih. Langsung saja. Farhan Sam ini orang Wajo. Saya kira aneh nih. Ada orang Wajo kapan ini? Inunya Arif Syam ini. Tidak ada ya, Alpa ya. Alpa. Memang mata kuliah yang lain ketua kelas tidak pernah datang, Farhan. Iya Ustadz, sudah 2 pekan tidak masuk Ustadz. 2 pekan, tapi awal-awal masuk Ji. Iya awal-awal masuk Ustadz, cuman itu hari memang sudah konfirmasi bilang enggak, mungkin ke depannya bakalan tidak masuk dia sendiri juga beda yang mau tanggungi bagaimana ke depannya bilang begitu Ustadz. Tanyakan Kak, cuman enggak saya tanya-tanya lebih dalam, dia bilang juga iya. Oh begitu ya, oke. Ya, oke, kita Alpa pertemuan pertama, kemudian terima kasih. Kemudian al-akhir Ustazah Ummu Kulsum ya. Tulisannya TC ya, TS ya, supaya sesuai dengan ijazah yang Ustazah Ummu ya. Sesuaikan ijazah, akta nikah, akta kelahiran dan seterusnya. Ummu Kulsum ini kapan, kalau tidak salah kemarin saya uji wawancara ya. Iya betul Ustaz. Iya kan, sama Hafsah, sama Hayatun, siapakah? Ya itu ya. Bagus. Berarti Anda dari perbandingan mazhab, ya? Betul Ustaz. Bagus. Kalau pesantren tak dulu dari mana? Dari Istiba Ustaz. Tidak, itu S1. Itu SMA. SMA ya. SMA di Darul Marhamah. Pondok Al-Quran. Darul Marhamah. Di mana itu Darul Marhamah? Di Perintis Ustaz. Oh, Perintis itu tahfidz atau baca kitab atau apa itu? Boarding school, hafalan juga. Hafalan juga ya. Tapi belajar bahasa Arabnya itu di NIPA ya, di Istiba ya. Oke, alhamdulillah. Coba lihat, beraneka ragam semua kita ini ya. Mulai dari Sabang mulai dari Arab sampai Maroke, Wajo sampai Nipa, Maros, Goa dan seterusnya. Oke. Alhamdulillah, kita lanjut. Oke. Bismillah. Yang pertama, diskusinya tadi sudah bagus, tapi saya dulu mau kasih penguatan dulu ini. Penguatan. Wah, sorry, kenapa di absenku ini? Tidak boleh, kemudian Alfa. Gimana nih? Oke. Berbicara tentang pertemuan awal ini, saya mau sesuaikan dulu standar ya. Mungkin setiap dosen beda standarnya, beda maunya dan seterusnya. Kalau hemat saya, coba lihat, sudah tampil ini ya. Yang pertama, makalah yang bagus, artikel yang bagus, nanti juga ke depannya tesis itu dikatakan berkualitas. Syarat pertama itu adalah Turnitingnya. Turniting itu adalah cek plagiasi, cek copy paste-nya itu 24% ke bawah. Saya minta, kalau ini oke lah, tidak apa-apa. Siapa tahu pemakalah akan datang bisa melampirkan hasil. Iya benar tadi. Ya, melampirkan hasil Turnitingnya supaya apa tadi itu kenapa? Supaya bisa kita nilai ya. Bagaimana kemarin Ustaz tak kalah tampil nih? Oke, kalau begitu saya tunggu semua minimal ada hasil Turnitingnya ketika final. Jadi finalnya nanti itu dalam bentuk revisi makalah. Jadi pertemuan ke-15 adalah penutup, pertemuan ke-16 itu paling lambat Anda sudah kumpul semua revisi makalahnya. Saya tidak suruh ustazah semua ini untuk beli buku saya, beli apa, tidak saya suruh Anda semua ini ya. Saya tidak suruh juga terbitkan di jurnal, karena biasa kalau terbit jurnal
ada yang membayar, ada tidak. Saya tidak mau repotkan ekonomi Anda, tapi saya hanya minta Anda lebih teliti dan lebih giat dalam menulis, termasuk harus ada cek Turnitin-nya. Kenapa harus ada cek Turnitin, Ustaz? Karena sekarang zaman teknologi, zaman AI, Gemini, ChatGPT, ya kan? Kalau Ustaz Revaldi sekarang disuruh untuk membuat makalah, ya, udah sampai 10 menit jadi makalahnya. Kita tanya Google, banyak makalah jadi di Google, ya. Udah sampai 5 menit, ada makalah. Tinggal ubah mungkin sampulnya, namanya, sudah selesai. Siapa dosennya, mata kuliah apa, tahun berapa, sudah selesai. Tapi pas Turnitin 100% itu hasilnya. Ya, kita mau tidak, bukan generasi sekarang generasi copy paste. Makanya standar untuk tidak copy paste ada namanya parafrase. Jadi kalimatnya itu diperbaiki, diatur, diubah, tetapi tidak mengurangi ide. Makanya dibutuhkan yang namanya Turnitin 24% ke bawah. Itu baru dapat ya. Kenapa harus ada itu? Besok-besok Anda menulis tesis, ya. Anda mustahil akan hasil atau tutup kalau tidak lolos Turnitin 24%. Itu salah satu syarat. Ya, jadi sekarang latihan memaki. Ya, latihan memaki supaya hasil dalam tulisan tak ini maksimal, ya. Yang kedua, saya mau makalahnya ini sesuai dengan pedoman KTI UIN. Mungkin beda-beda kampus kita, apalagi yang dari Kairo kemarin tidak tulis risalah, ya kan? Ya, tidak tulis risalah. Ada mungkin dari alumni kemarin, tetapi sudah KTI-nya KTI yang lama. Sekarang UIN sudah menggunakan KTI baru. Nah, plus saya lihat tadi Ibu Rizka ini tidak pakai KTI, pedoman dan Mendeley. Bagaimana Ibu Rizka? Ya atau tidak? Saya tadi makanya saya minta Word. Kalau Word itu saya bisa lacak Mendeley atau tidak, template atau tidak, ya, dan seterusnya. Bagaimana Ustaz Rizka? Saya salah atau bagaimana? Anda mengaku? Iya Ustaz. Iya. Toh? Belum lagi Mendeley-nya. Footnote-nya tidak pakai Mendeley, pedoman KTI dan seterusnya. Ya, nanti Ibu Nur Ima, tolong ajak temannya. Anda juga sebagai alumni baru, fresh graduate, dan Anda juga ada juga kalau nggak salah link-link tutorial itu yang biasa saya kirimkan. Tolong share ke teman-temannya. Pelajari itu bagaimana pedoman KTI dan seterusnya. Kemudian sesuaikan KBBI-nya, tata bahasanya, ya. Ya, oke. Kemudian bagus kalau dikumpul 2 hari sebelumnya supaya kita baca, ya. Paling maksimal itu 1 hari, tapi paling bagus kalau 2 hari supaya ada kesempatan kita menelaah, ya. Nah, kemudian yang berikutnya dikumpul dalam bentuk Word atau PDF. Saya butuh Word, mungkin temannya butuh PDF. Tapi kalau mau juga PowerPoint itu sunnah. Yang wajib itu Word dengan PDF. Tapi kalau mau juga dalam PowerPoint itu sunnah. Kenapa? Anda juga membiasakan diri. Besok-besok Ibu Rizka dipanggil sebagai narasumber dalam seminar nasional, seminar internasional, atau mungkin seminar lokal di Wajo. Ya kan? Ketika ada seminar-seminar begini, diskusi-diskusi, kan bagus juga kalau ada PowerPoint. Jadi kita dilatih dari sekarang. Nah, ya kan? Kalau Word dibaca, jadi kalau PowerPoint lebih menarik, lebih cantik, dan namanya PowerPoint berarti kekuatan poin-poin. Jadi cukup poin-poinnya saya disampaikan, dan tentunya sesuai dengan cara kerja tafsir. Wah, sudah pas jam 10 ini. Tapi untuk itu sebelum saya hanya inginkan bahwa saya mohon makalahnya ini jangan lupa rumusan masalah dan isi makalahnya itu 3 hal. Ini sesuai dengan pelajaran Anda ini, filsafat ilmu. Sekarang kan belajar filsafat ilmu. Ontologi, aksiologi, epistemologi. Jangan lupa ini. Ya, jangan lupa ontologi, aksiologi, epistemologi. Ontologi adalah berbicara tentang definisi. Kita bicara tentang nasih wa mansuh. Apa definisinya? Aksiologi, tadi Anda bicara tentang hikmah-hikmah. Epistemologi, bagaimana standar-standarnya, metodenya, cara meriwayatkannya, cara mengetahuinya, dan seterusnya. Itu. Untuk itu, coba ingat baik-baik. Berbicara tentang ontologi, ya, atau definisi, itu ada namanya makna awal, ada namanya makna pengembangan. Jadi ontologi itu terbagi 2.
etimologi dan terminologi. Etimologi terbagi dua lagi, makna awal dengan makna pengembangan. Ya, makna awal dengan makna pengembangan. Saya berikan contoh. Anda sudah tahu Al-Quran. Ya, Al-Quran. Kita belajar studi Quran. Quran kan secara etimologi dari kata qoro'ah. Ada mengatakan korona. Ya, ada mengatakan dari kata qoro'in dan beberapa pendapat lainnya. Nah, dari aspek qoro'ah ada yang mengatakan, ya kan? Saya tanya, misalkan Ustazah Ummu Kulsum. Tabe, qoro'ah itu makna yang Anda tahu itu artinya apa? Ustazah Ummu. Qira'ahnya qira'ah, membaca Iqra. Ustaz. Artinya apa? Apa? Membaca. Membaca. Secara etimologi itu benar, artinya membaca. Tetapi sekarang kita dihadapkan dua makna. Makna awal atau makna pengembangan. Ternyata qoro'ah yaqra'u artinya membaca, itu adalah makna pengembangan. Ya, tapi ada makna dasarnya, ada makna awalnya. Ya, artinya al-jam'u wad-dhammu. Jadi qiraah itu makna asalnya adalah mengumpulkan atau menghimpun atau mengumpulkan. Namanya orang membaca. Kenapa makna awal berubah menjadi makna pengembangan? Apa hubungannya? Namanya orang membaca. Kenapa diawali dengan menghimpun? Kita tidak bisa orang membaca kalau kita tidak bisa menghimpun huruf, kita rangkai menjadi kata. Kata kita kumpulkan menjadi kalimat. Kalimat kita kumpulkan menjadi paragraf. Ini namanya makna awal. Ada hubungannya. Jadi saya minta nanti Anda harus paham makna awal dan makna pengembangannya. Termasuk ini an-nasi wal mansukh, ya. Ya. Anda harus tahu dia terambil dari kata makna apa. Apa makna awalnya dari an-nasi wal mansukh? Kalau begitu sekarang saya berikan referensi untuk mencari makna awal. Anda harus membaca minimal 3 buku. Maqayis Lughah, Lisanul Arab, dan Mu'jam Gharib Mufradat Quran Al-Asfahani. Saya berikan contoh, satu. Ini sudah lewat 3 menit ini. Saya percepat. Nasakha. Ya, kita bicara tentang nasi wal mansukh. Terambil dari kata nasakha. Ya kan? Di sini terambil. Sampai di sini ada wan naskhu. Ya kan? Ada naskhul kitab. Ini makna awal. Namanya aslun wahidun. Makna awalnya, makna asalnya ini loh. Nah, ini penjelasannya. Jadi sekarang tadi kita bicara itu nasa atau apa, nasa apa. Ternyata di sini ada makna. Coba. Ya, qiyasuhu raf'us syai'in wa itsbatu ghairihi makana. Ini saya sudah kasih harakat. Tinggal Anda kasih terjemah. Wa qala akharun. Makna nasa apa? Tahwilu syai'in ila syai'in. Sehingga qalu an-nasxu nasxul kitabi. Nah, itu sudah sehingga ada gambaran awal. Kenapa nasa? Bahkan ada namanya rasan, namanya huruf tulisan kaligrafi an-naskhi. Ada sulus, ada naskhi, ada ridqi, ridqa, ya kan? Ada kufi dan seterusnya ini. Kenapa dari kata ini nasikh? Ya kan? Nah, harus tahu makna awalnya, makna pengembangannya, dan Anda berkembang menjadi terminologi dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ini pondasi. Oke, mungkin cukup, nanti kita bicara lebih lanjut. Alhamdulillah jawaban-jawabannya itu sudah bagus. Memang ada perbedaan-perbedaan pendapat. Nanti lebih lanjut kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf ini, kan kita ada juga namanya monitoring ya. Ya, kalau kita lebih dari waktu nanti kita lapor. Itu Irham itu mengajar. Baru pertemuan pertama lebih 5 menit. Aku catatku. Oh, dia mau mulai mengajar. Kan ada begitu kan? Ada yang ingin bertanya? Mohon maaf ini, saya ambil waktu tak 5 menit. Harusnya kita tidur nih sekarang. Ada yang ingin bertanya untuk lebih lanjut? Kalau tidak, alhamdulillah bisa mati tidur. Kalau sudah? Cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada mata kuliah studi Quran pada episode berikutnya, masih bersama saya Muhammad Irham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz. Sama-sama. LS.